perlukah untuk dibangun? Beberapa organisasi berkebangsaan Yahudi di Yerusalem sedang mempersiapkan pembangunan kembali Bait Suci yang ketiga. Sebuah model atau denah dari Bait Suci yang ketiga telah dibuat dan dipajang di kota Yerusalem kuno. Mereka juga telah memiliki daftar para calon imam yang akan melayani di Bait Suci tersebut. Dan para pelajar rabbinik tersebut diajarkan untuk menjalankan upacara ritual dan tata cara pengorbanan di Bait Suci seperti yang pernah berlangsung di zaman dahulu. Orang-orang Yahudi mengajarkan bahwa setelah Bait Suci tersebut dibangun dan Raja Keturunan Daud sekali lagi duduk di atas tahta Israel, maka Mesias akan datang dan mereka akan menguasai dunia. Sampai hari ini, orang-orang Yahudi masih menantikan seorang Mesias versi mereka yang dapat membebaskan bangsa tersebut dari para musuhnya. Padahal, Mesias yang dijanjikan dalam kitab mereka sebenarnya adalah Yesus Kristus, sang penyelamat secara rohani yang telah mereka tolak. Sebagian orang Kristen juga percaya bahwa Yerusalem memainkan peran penting pada hari-hari terakhir sejarah bumi sebelum kedatangan kedua Yesus Kristus ke bumi ini nanti. Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang golongan ini juga percaya bahwa Bait Suci harus dibangun kembali sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Orang-orang tersebut ingin agar Bait Suci Yerusalem dibangun kembali karena itu berarti bahwa kedatangan Yesus yang kedua akan menjadi semakin dekat. Ada jutaan orang Kristen sekarang percaya bahwa memang betul Alkitab menubuatkan akan hal itu. Tetapi, apakah benar Alkitab mengatakan demikian? Ada beberapa ayat di Alkitab yang dijadikan dasar untuk mempercayai nubuatan tentang pembangunan Bait Suci ketiga di Yerusalem. Salah satu ayatnya adalah yang terdapat dalam Wahyu 11 ayat 1-2. Wahyu 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah Bait Suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran Bait Suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan inilah penjelasan tentang maksud dari kedua ayat tersebut yang sebenarnya. Kata 42 bulan adalah artinya sama dengan nubuatan Nabi Daniel tentang 1 masa, 2 masa, dan setengah masa atau 1260 hari. Hitungan 1 bulan adalah 30 hari. 42 kali 30 sama dengan 1260 hari. 1 masa di bahasa asli Alkitab bermakna 1 tahun. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa sama dengan 3,5 masa. Dalam kalender Ibrani, 1 tahun itu sama dengan 360 hari. 360 kali 3,5 sama dengan 1260 hari. Dalam bahasa nubuatan Alkitab, 1 hari adalah 1 tahun menurut Allah. Jadi 1260 hari itu sama dengan 1260 tahun. Di mana sepanjang 1260 tahun itu, dulu ada sebuah kuasa yang digambarkan akan menginjak-injak kota suci. Dimulai dari tahun 538 hingga 1798 Masehi. Yang sudah dibahas sebelumnya dan link videonya tersedia di halaman deskripsi video ini. Bait Suci adalah merupakan simbol dari kota suci sebagai tempat Allah untuk melakukan penghakiman atau pengampunan kepada umat manusia. Dan kalimat kota suci itu akan diinjak-injak adalah sebuah gambaran bahwa ada sebuah kuasa yang sanggup mengampuni dosa umat manusia. Dia dapat menggantikan kuasa Allah untuk melakukan penghakiman atau pengampunan kepada umat manusia yang dilakukan oleh Allah di Bait Suci. Sebenarnya konsep mengukur di Alkitab adalah menunjuk kepada masa penghakiman. Lagi pula di ayat tersebut Bait Suci yang hendak diukur adalah Bait Suci yang berada di surga. Bait Suci Yerusalem yang berada di bumi zaman dahulu adalah gambaran dari Bait Suci di surga. Bait Suci surga adalah sebagai tempat Yesus menjadi imam besar untuk melayani umat manusia di bumi. Dan bila mana kita membicarakan tentang Bait Suci, mesbah, dan orang yang beribadah, itu berarti bahwa kita sedang membicarakan tentang hari pendamaian yang berlangsung di Bait Suci. Hari pendamaian adalah satu hari mengukur saat Allah menghakimi dosa-dosa umatnya. Dengan demikian, ayat yang terdapat dalam Wahyu 11 ayat 1 tersebut, bila dibaca mulai dari urutan pasal-pasal sebelumnya, maka hal itu akan menunjuk pada waktu penghakiman umat manusia yang terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Penghakiman seluruh umat manusia itu sedang terjadi saat ini dan bukan nanti, seperti yang diimani oleh banyak orang. Silakan simak penjelasannya dalam video sebelumnya, yang link videonya terdapat di halaman deskripsi video ini. Dan penghakiman dalam Wahyu 11 ayat 1-2 ini berfokus atau menjelaskan tentang penghakiman kepada umat Allah yang benar, yaitu yang dilambangkan dengan mereka berbakti di Bait Suci. Semua umat manusia yang pernah hidup di bumi sejak zaman Adam akan dihakimi oleh Yesus. Dan maksud dari Wahyu 11 ayat 1-2 itu adalah bahwa umat Allah akan dihakimi terlebih dahulu dibandingkan dengan penghakiman orang-orang yang durhaka.
Dan dari hasil keputusan penghakiman tersebut, umat Allah akan dinyatakan benar dan tidak bercela. Sehingga hasilnya ketika Yesus datang kedua kalinya ke bumi nanti, mereka akan terangkat ke surga. Namun berbeda dengan hasil keputusan penghakiman di pengadilan surgawi bagi orang-orang yang durhaka. Mereka akan dinyatakan bersalah atau berdosa. Sehingga ketika Yesus datang kedua kalinya ke bumi nanti, mereka tidak akan terangkat ke surga bersama dengan Yesus. Tetapi mereka akan dihukum dan kemudian nantinya akan dilenyapkan dengan api dan bumi ini akan menjadi neraka bagi mereka. Ketika Yesus Kristus mati, tirai di bait suci Yerusalem terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadi gempa bumi. Dengan merobek tirai itu, Allah yang Maha Kuasa memperlihatkan kepada umat manusia bahwa nilai dari korban-korban binatang sudah berakhir. Pelayanan dari bait suci duniawi telah tiba pada kesudahannya. Mengapa? Karena sudah ada korban agung yang dipersembahkan, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus berteriak, "Sudah selesai," itu artinya Allah sudah mengakhiri semua upacara korban di bumi yang tujuannya untuk pengampunan dosa umat manusia. Yesus adalah korban yang akhir atau sudah final. Dengan demikian, bila bangsa Israel memulai kembali upacara korban di bait suci ketiga nanti dan didukung oleh orang Kristen, bukankah itu berarti mereka telah menyangkal Yesus Kristus sebagai Mesias? Monggo, silakan direnungkan baik-baik. Jika Israel benar-benar membangun bait suci ketiga dan mulai mempersembahkan korban-korban, akankah ini merupakan penolakan resmi secara nasional terhadap Juru Selamat? Ingatlah apa yang terjadi 2000 tahun lalu ketika pemimpin-pemimpin Israel secara resmi menolak Yesus sebagai Mesias. Akibatnya adalah bencana. Lebih dari 1 juta orang Yahudi mati terbunuh. Dan ingat, lokasi bait suci Yerusalem zaman dahulu adalah ada di sekitar Dome of the Rock dan Komplek Al-Aqsa yang sekarang menjadi milik umat Islam. Dan mereka juga sedang menantikan kedatangan Imam Mahdi. Dan seandainya bait suci Yerusalem ketiga itu selesai dibangun, akankah terjadi penolakan dari umat muslim sedunia yang akhirnya akan menimbulkan pertumpahan darah di antara kedua belah pihak? Jadi melalui penjelasan dan uraian ini, maka pemikiran atau usaha untuk membangun kembali bait suci Yerusalem yang ketiga di bumi tersebut sebenarnya tidak akan berguna sama sekali, baik bagi orang Yahudi maupun golongan Kristen yang memiliki pandangan seperti orang Yahudi tentang pembangunan bait suci ketiga. Karena Yesus Sang Mesias itu dulu sudah datang ke bumi dan sekarang berada di bait suci surgawi sebagai imam besar dan hakim yang adil, sedang menghakimi seluruh umat manusia. Pekerjaan pendamaian di bait suci oleh Kristus dan kebenaran Yesus adalah sebagai satu-satunya cara supaya manusia dapat diselamatkan.